Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video ataupun ketemu channel gue, welcome. Welcome to my channel. Jadi di channel ini gue bakal ngebahas banyak tutorial mengenai Excel. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini untuk bantuin kalian belajar Excel, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi di video kali ini adalah video terakhir dalam serial belajar Excel dari nol yang udah gue buat itu ya. Jadi ini episode yang kelima. Gue udah punya 4 episode sebelumnya udah gue upload. Jadi kalau kalian belum cek itu, silahkan cek itu dulu juga. Nah, di episode kelima atau episode terakhir ini gue akan ngebahas 3 hal. Jadi ini 3 hal yang biasanya juga kalian akan gunakan ketika kalian menggunakan Excel buat tugas ataupun buat kerjaan terutama gitu ya. Yang pertama adalah gimana caranya bisa bikin grafik ataupun chart dalam Excel. Kedua adalah gimana caranya kita main dengan namanya fitur filtering gitu ya, memfilter data. Kemudian kita akan bahas satu-satu juga fitur yang ada di situ. Dan yang terakhir adalah menggunakan fitur yang namanya conditional formatting. Ini salah satu fitur favorit gue juga di Excel, di mana kita bisa memformat warna terutama sebuah data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi bisa bikin kalian lebih efektif buat kerja gitu. Oke, jadi yang pertama gue akan ngebahas dulu caranya untuk kita bisa nambahin chart atau bikin grafik gitu ya. Contoh, misalkan ini ngelanjutin file yang kemarin, kita punya nih misalkan nama buahnya apel, jeruk, anggur, melon, semangka dengan stok tersisa dan harga satuan. Dan gue pengen mungkin bikin grafik untuk menunjukkan gitu ya, untuk bikin laporan stok tersisa dari masing-masing buah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama kalian harus blok dulu nih data mana yang ingin kalian jadikan grafik. Dan ketika kalian ngeblok, usahakan dengan judul tabelnya. Jadi judul kolomnya seperti ini. Jadi bukan cuma dari apel sampai 10, tapi dari nama buah sampai angka 10. Jadi seperti ini ya. Seperti ini, bukan apel sampai 10 doang gitu. Nah, setelah kalian blok, kalian kalau misalkan tadi ada di tab yang home, kalian pilih yang insert. Nah, di sini tuh ada satu bagian yang namanya charts. Nah, di charts ini kalian bisa pilih kalian mau bikin grafik yang seperti apa. Kalau kalian masih bingung kayak, oh grafik apa ya? Apakah grafik yang bentuknya bar atau batang, ataupun yang bentuknya seperti lingkaran atau pie gitu ya, kalian bisa klik yang namanya recommended charts. Jadi Excel akan melihat data kalian bentuknya seperti apa dan mereka akan merekomendasikan kira-kira grafik atau chart seperti apa yang cocok buat data kalian. Jadi bisa kalian klik nih recommended charts. Tentunya kalian juga bisa pilih kalau kalian udah tahu oh mau yang bentuknya bar atau yang bentuknya garis, line chart namanya. Jadi bentuknya seperti pergerakan garis, atau bentuknya pie chart, bentuknya seperti donat gitu ya. Dan ada beberapa yang lain lah. Ini nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, langsung aja kita pilih recommended charts. Nah, akan keluar window seperti ini. Jadi dia akan menampilkan kira-kira yang cocok apa. Ada 3 nih yang direkomendasikan Excel. Pertama, tabel yang bentuknya batang seperti ini. Ada juga yang lingkaran atau pie chart. Dan yang terakhir adalah tabel yang bentuknya batang juga, tapi dia kebalikan gitu. Jadi dia dari kiri ke kanan, bukan dari bawah ke atas. Kalau kalian klik tab all charts, ini juga ada beberapa pilihan yang lain, tergantung kalian mau pilih yang mana gitu ya. Nggak semua bentuk chart atau bentuk grafik atau diagram itu cocok buat data kalian. Jadi ini mungkin nanti kapan-kapan bisa kita bahas data apa yang cocok buat grafik yang mana. Cuman kalau data seperti ini, mungkin balik lagi ke recommended charts, kita bisa ikutin aja yang Excel suggest atau yang Excel sarankan. Dan gue mau pakai yang batang seperti ini, karena ini paling gampang gitu. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kalian bisa ubah ukurannya gitu ya. Kalau di kanan kiri bawah, kanan bawah, kanan atas, ini kalau kalian klik kemudian kalian tahan mouse-nya, itu bisa digeser-geser ke kiri ke kanan. Jadi dia akan mengecil dan membesar dengan ukuran dimensi yang sama. Jadi nggak akan gepeng ataupun pipih gitu ya. Nah, ini kayak gini. Gue pindahin ke sini deh supaya kalian bisa lihat dan nggak ketutupan video gue gitu ya. Atau gue pindahin ke bawah deh supaya lebih bersih. Sorry sebentar. Oke, kayak gini ya. Nah, ini muncul nih grafik kayak gini. Jadi udah ada judulnya stok tersisa, di bawah udah ada nama buahnya. Di sini ada berapa sih stok tersisanya gitu intinya. Nah, ini kalian bisa mainin lagi gitu ya. Tapi mungkin gue nggak akan bahas lah di video kali ini. Nanti kita bahas aja di video terpisah gitu. Gimana caranya misalkan kalian mau nambahin angka di grafik kalian, mungkin kemudian garis ini dihilangkan seperti ini, ataupun judulnya diubah, itu juga bisa gitu ya, stok tersisa hari ini misalkan, dan lain-lain. Gue akan bikinin video yang terpisah deh untuk grafik. Oke, jadi itu adalah fitur pertama yang kita bahas di video kali ini. Fitur yang kedua adalah gue bikin sheet yang terpisah nih. Jadi gue udah siapin
Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, harusnya gue gedein dikit lagi, oke. Jadi ini adalah data yang gue udah siapin untuk kita bisa ngebahas dua fitur yang berikutnya, yaitu filtering dan juga conditional formatting. Nah ini datanya nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Ini gue buang dulu filternya. Oke, nah fitur kedua yang pengen kita bahas adalah filtering. Jadi gimana caranya kalian bisa menggunakan fitur ini untuk memfilter data. Misalkan kalian pengen mencari data tertentu atau cuma ingin menampilkan data tertentu sesuai dengan kriteria apa yang mau kalian lakukan. Jadi caranya gimana? Gampang banget. Kalian blok dulu tabelnya atau Ctrl All gitu ya. Kemudian pilih di tab Home, ada yang namanya Sort and Filter. Ini kalian klik, pilih yang namanya Filtering. Nah, setelah kalian klik itu akan muncul nih tanda panah seperti ini. Itu artinya filtering kalian udah aktif gitu ya. Nah, filtering itu digunakan untuk apa? Jadi ada macam-macam. Kita coba ya. Dari domisili dulu deh, misalkan contoh. Nah, gue bahas dikit-dikit pelan-pelan. Jadi ada yang namanya fungsi sort A to Z atau A to Z dan juga sort Z to A dan lain-lain. Jadi ini adalah gunanya untuk mengurutkan data kalian apakah secara alphabetical dari A ke Z ataupun Z ke A. Ini kalau kita klik, nah berubah ya, tadinya acak-acakan Bandung, Jakarta, Palembang, Sorong, dan lain-lain. Ketika kalian klik sortnya, dia jadi urutannya sesuai dengan alfabet. A, B, kemudian ke D karena kita nggak punya C, Jakarta, J, KLM, NOP gitu ya, dan seterusnya sampai huruf Z. Nah ini juga bisa kalian balik sort Z to A misalkan, jadi kebalikannya dari yang huruf alfabetnya paling akhir sampai yang paling awal gitu. So kayak gitu, kalian juga bisa sort by color kalau misalkan ternyata ada sel nih, misalkan selnya warnanya beda itu ya, kalian juga bisa sort by color. Dia cuma pilih yang kuning doang, datanya akan bukan menampilkan yang kuning, tapi akan diurutkan jadi yang kuning duluan di atas dan kemudian sisanya ada di bawah gitu. Kemudian, gue balikin lagi warnanya. Nah, atau di sini kalian juga bisa pilih, ini kan semua kecentang nih, artinya semuanya aktif gitu ya. Kalau kalian cuma mau menampilkan data dari beberapa kota doang, itu juga bisa. Jadi misalkan, cuma mau nampilin Ambon dan Bandung, itu bisa juga. Jadi cuma muncul Bandung dan Ambon gitu. Nah ini mungkin cocoknya buat jenis kelamin, misalkan kalian cuma mau nampilin yang perempuan doang, itu bisa. Klik di sini, lagi-lagi tanda panah, dan pilih select all-nya dihilangkan dulu tanda centangnya. Kalian pilih kalau kalian mau tampilkan yang perempuan dan klik aja perempuannya, kemudian klik OK. Nah jadinya muncul cuman perempuan doang gitu. Itu adalah salah satu fungsi filtering. Kemudian contoh nih ya, satu lagi yang bisa kalian lakukan adalah misalkan kalau datanya itu bentuknya angka, kalian juga bisa memilih hanya untuk menampilkan data-data yang misalkan pengen yang nomor pemesanannya di atas 110, bisa nggak? Bisa. Jadi caranya klik tanda panah dari kolom yang isinya data, kemudian kalian pilih yang namanya number filtering. Nah, di sini ada macam-macam. Ada equals atau does not equal, artinya sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari yang sama dengan 110 doang, itu bisa. Nah, ini yang biasanya sering-sering kita pakai, greater than, artinya yang lebih dari ataupun less than, kurang dari. Nah, bedanya apa sama yang ada tambahan or equal to seperti ini, artinya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu. Kemudian ada between artinya di antara angka 1 dan angka 2 misalkan, atau antara 10 dan 100 dan lain-lain. Bisa juga ada yang lain kayak top 10, 10 yang paling tinggi, atau misalkan cuman angka-angka yang di atas rata-rata. Ini jadi lebih advance lah, lebih lanjut gitu. Oke, karena tadi kita mau nampilin nomor pemesanan yang lebih dari 110 atau yang lebih besar dari 110, kita bisa pilih yang greater than. Kemudian di sini kalian masukin aja. Kalau 110 ya berarti 110, diketik, kemudian diklik OK. Nah, jadinya nomor pemesanan yang muncul cuman yang di atas 110, 111, 113, dan 115 seperti itu. Kurang lebih itu mungkin kalau untuk filtering. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kalau datanya bentuknya teks juga bisa nih. Kalian misalkan pilih yang equal atau does not equal seperti yang tadi gue jelaskan, ataupun begins with. Misalkan begins with artinya mulai dengan huruf apa, misalkan dengan huruf Y. Kalian klik OK, nah munculnya Yogyakarta karena Yogyakarta depannya huruf Y, itu bisa. Atau contains, jadi yang mengandung huruf huruf A deh, misalkan contoh gitu ya, A. Nah, ini akan muncul Yogyakarta, Mataram, Ambon. Kenapa? Karena mereka punya huruf A di dalam data itu gitu. Oke, jadi itu filtering. Banyak banget gunanya, tergantung nanti kalian pakai buat apa. Cuman gue sarankan kalian bisa explore fitur ini karena akan sangat-sangat membantu gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini gue buang dulu filteringnya. Nah, contoh nih,
kalian mau coba ngasih warna otomatis gitu ya, sesuai dengan data yang kalian masukkan ke dalam Excel. Contohnya, misalkan, oh gue mau yang jenis kelaminnya laki-laki warnanya merah, yang perempuan warnanya hijau. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalian blok dulu, sel mana yang kalian mau kasih pewarnaan secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Setelah itu, kalian klik di tab Home, ada yang namanya Conditional Formatting. Ini kalau kalian klik, nah ini ada muncul macam-macam. Biasanya yang paling sering dipakai yang highlight sales rules. Jadi ini gunanya untuk memberikan warna sesuai dengan kriteria yang mau kalian berikan gitu ya. Nah ini kalian pilih karena kita mau untuk yang data yang sama dengan perempuan misalkan gitu, kalian pilih yang equal to, dan sama seperti tadi ada beberapa fungsi, misalkan greater than lebih besar, contoh nomor pemesanan nanti kita bisa coba, less than artinya kurang dari, between di antara, equal to tadi sama dengan value tertentu, ataupun teks yang ada isinya misalkan huruf A atau laki, atau misalkan isinya ada SO dan lain-lain, jadi macam-macam. Dan juga ada beberapa yang lain. Ada duplicate value juga, misalkan kalian mau mendeteksi duplikat. Dan ini gue udah pernah bikinin video yang terpisah kalau nggak salah. Oke, jadi kalau kita cuma mau nandain perempuan, pilih yang equal to. Nah, di sini akan muncul, kalian mesti ketik dulu perempuannya gitu ya. Nah, kemudian, ini tergantung nih, kalian mau kasih warna apa. Ada beberapa macam pilihan, dan kalian pun juga bisa custom formatnya. Misalkan custom format itu nanti dia akan nampilin warna yang berbeda di sini di fill. Nah, ini tergantung kalian mau kasih warna apa, itu bisa juga. Ya, ini perempuan gue mau kasih warna green aja, jadi green fill. Klik OK. Nah, perempuan. Jadi kalau misalkan contoh nih, Ikna laki-laki, gue ubah contohnya, ini contoh doang ya, jadi perempuan. Nah, yang tadinya itu kosong, nggak ada warna, akan jadi langsung warna hijau. Jadi ini secara otomatis, bukan kalian isi warnanya secara manual lagi gitu. Jadi itu kerennya. Yang laki-laki bisa nggak diubah jadi warna merah? Bisa banget. Jadi sama kayak tadi, blok dulu. Pilih lagi conditional formatting, pilih yang highlight sales rules, kemudian equal to, pilih yang, ketik laki-laki, dan kemudian misalkan warna merah, ya udah pilih yang red fill, klik OK. Nah, jadi laki-laki sekarang warnanya merah. Kalau ada yang diubah dari perempuan jadi laki-laki, langsung berubah. Jadi tadinya hijau, jadi merah, seperti ini. Kalau misalkan yang di sini yang diubah, nah, ini nggak berubah warnanya. Kenapa? Karena tadi nggak kalian blok. Jadi yang kalian blok, yang kalian kasih formatting secara otomatis, cuman yang ada di sel yang ini doang. Makanya kenapa kalau yang kolom lain, kalian ubah datanya itu nggak akan berubah gitu. Satu lagi gue kasih contoh untuk yang data, yang sifatnya data, ini juga bisa. Jadi conditional formatting, kalian bisa highlight sales rules, misalkan untuk yang greater than, tadi ya, tergantung, misalkan 110 deh contohnya. Kalian mau kasih warna merah, misalkan karena, udah kadaluarsa nih pemesanannya, atau ada permasalahan dengan pemesanannya, itu bisa kalian kasih warna merah, klik OK, ya udah dia langsung berwarna merah secara otomatis. Hanya untuk yang di atas 110 gitu. 110-nya nggak masuk karena kita pilih yang greater than. Tapi kalau teman-teman pilih yang greater than or equal to, itu akan ikutan merah juga. Jadi kalau ini berubah nih, misalkan 120, jadi merah karena 120 itu lebih besar dari 110 gitu. Oke, segitu aja video episode kelima atau episode terakhir, dan ini menandai akhir dari serial belajar Excel dari nol. Jadi total ada 5 video, mungkin kurang lebih sekitar ya 50 menit sampai 1 jam gitu ya. Semoga bisa membantu untuk kalian yang pengen belajar Excel beneran dari awal, dan gue yakin setelah kalian nonton 5 video ini, kalian pasti bisa mengoperasikan Excel dengan baik, dan semoga tugas kalian bisa lebih lancar atau kerjaan kalian bisa jadi lebih lancar dan lebih cepat selesai juga. Gitu. Jadi kalau kalian suka, klik like pastinya, kemudian komen juga, misalkan kalian pengen nanya, ada yang kurang jelas, atau pengen ngasih ide buat kita bahas yang lain gitu ya, silakan komen, dan paling penting jangan lupa klik subscribe supaya kalian nggak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini. Kalau kalian merasa video ini berguna atau serial ini berguna, silakan share juga ke teman-teman kalian yang pengen belajar Excel atau yang mungkin menurut kalian butuh, supaya mereka juga bisa terbantu dengan video ini. Oke, segitu aja dari gue Ikna, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Bye-bye.